Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang jumpa lagi bersama dengan semuanya. Pagi hari ini, hanya karena anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas kita, mari Bapak Ibu kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi, di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Mazmur pasal 97 ayat 9. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yohanes pasal 11 ayat 4 sampai dengan 6. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu seperti rencananya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pagi hari ini. Pertolongan Tuhan tidak selalu datang pada waktu yang kita inginkan. Artinya kita tidak bisa memaksa kehendak kita. Namun yang pasti selalu datang tepat pada waktunya, seperti yang ia rencanakan. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan mau, kedaulatan Tuhan, kita harus percaya kepadanya. Tak jarang orang merasa putus asa dan kecewa ketika ia menanti-nantikan pertolongan Tuhan, dan seakan-akan harapannya tersebut tidak juga kunjung menjadi kenyataan. Di dalam hal ini, kita harus mengingat bahwa rencana Tuhan tidaklah selalu sama dengan rencana kita. Hikmat kita bersifat terbatas, sedangkan hikmat Tuhan tidaklah terbatas. Oleh karena itu, jadwal waktu kerja Tuhan tidaklah selalu seperti yang kita kehendaki. Namun, walaupun demikian, yang pasti pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dan Tuhan selalu menjadikan segala sesuatu lebih indah daripada yang kita rencanakan. Ingat,
Tuhan tetap Tuhan. Kita tidak bisa memaksa ataupun menjadikan dia seperti pembantu kita. Kita harus tunduk dan taat kepada otoritasnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Hal itulah yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 11. Mendengar kabar tentang Lazarus yang ia kasihi sedang menderita sakit, Yesus tidak dengan serta-merta datang dan menyembuhkan yang bersangkutan, tetapi dengan sengaja Yesus tinggal 2 hari di tempat dirinya sedang berada. Baru sesudah itu ia pergi ke Betania, desa tempat kediaman Lazarus dan saudari-saudarinya. Di dalam pemahaman manusia, bisa saja tindakan Yesus ini dianggap sebagai suatu keterlambatan. Tetapi yang pasti, justru melaluinya Lazarus mengalami mujizat yang sangat besar, yaitu kebangkitan dari kematian. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan selalu bekerja dengan indah sesuai dengan jadwal waktu Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kalau kita sungguh taat dan setia dan memahami apa yang Ia maksudkan, maka sesungguhnya kita dalam menghadapi persoalan hidup ini pasti kita tenang. Arti kata tenang, bahwa kita sungguh yakin dan percaya bahwa kita memiliki seorang Tuhan yang bijaksana, yang setia kepada janjinya, dan berkuasa kepada janjinya. Bapak Ibu yang mengalami masalah hari ini, entah itu masalah keuangan, masalah usaha bisnis, masalah kesehatan, masalah pendidikan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita mempertahankan dengan kekuatan kita yang terbatas. Kalau saudara ingat dalam Filipi pasal 4 ayat 6, di saat kita khawatir, Paulus mengajar kita untuk menyerahkan itu kepada Tuhan. Sehingga segala beban hidup kita, Tuhan yang mengambil alih. Bukan kita yang berjuang dengan kekuatan kita yang terbatas. Ya, memang ada bagian kita untuk tetap melakukan bagian kita. Sederhananya, kita tetap membangun hubungan yang intim dengan pribadi Yesus Kristus. Itu menjadi fokus dalam hidup kita. Jangan saudara fokus kepada kesembuhan, kepada diberkati, ditolong. Jangan seperti itu saudara. Tapi fokuslah kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sebab yang menyelesaikan problema kita, masalah kita, pribadi Yesus Kristus. Bukan doa kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa, memohon, berteriak kepada Tuhan. Tapi kita fokus kepada pribadinya. Biar setiap kita, ayo mempertahankan. Kalau kita sudah membangun mesbah doa pribadi ataupun keluarga, kita harus mempertahankan itu di dalam kehidupan kita pribadi. Teristimewa untuk kita para hamba Tuhan. Seringkali karena kita merasa kita sudah sebagai pendeta, sebagai gembala, kita suka-suka. Di mana kita mau pelayanan, baru kita berdoa. Tetapi waktu mesbah doa kita secara pribadi, secara disiplin tertib seringkali kita abaikan. Kiranya pagi hari ini lewat firman Tuhan, pagi hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kita. Ayo kita disiplin waktu untuk membangun persekutuan yang indah dalam mesbah doa pribadi ataupun keluarga. Sehingga kita akan melihat betapa baiknya Tuhan. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya, seperti kehendaknya, seperti rencananya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya
bahwa pertolonganmu tidak pernah datang dengan terlambat. Sekalipun tidak selalu sesuai dengan waktu yang kami inginkan. Kami mengakui bahwa hikmat-Mu jauh lebih tinggi dibandingkan pengetahuan kami. Rancangan-Mu tidak selalu sama dengan rencana kami. Oleh sebab itu, jadwal waktu-Mu tidak harus senantiasa sama dengan yang kami inginkan. Karena Engkau Maha Tahu, maka Engkau mengerti waktu yang tertepat di dalam rahmat-Mu yang tidak terbatas. Engkau selalu bekerja tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih sebab kasih setia-Mu begitu besar kepada hidup kami. Kami bersyukur sebab Tuhan, Engkau dengan teliti, dengan tekun, Engkau memelihara kami sepanjang malam sampai kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami boleh melihat hari yang baru. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru jasmani rohani. Bahkan Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau menyediakan berkat jasmani rohani kepada setiap pribadi kami. Di dalam iman kepada kasih, hikmat, kuasa, dan kesetiaan-Mu, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah di dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah diri kami dengan Roh-Mu di sepanjang hari ini, agar kami hidup di dalam jalan dan rencana-Mu. Penyertaan-Mu memungkinkan kami untuk hidup di dalam damai sejahtera dan hidup melampaui keterbatasan kami. Lindungilah kami daripada yang jahat. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan pakailah diri kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu dimanapun, kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan oleh Roh Kudus-Mu tuntun kami berjalan sejajar dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk semuanya ini. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk seluruh keluarga hamba, umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus turun atas mereka. Biarlah rencana-Mu tergenapi dalam setiap kehidupan mereka. Berkati setiap pribadi, hidup rumah tangga. Tuhan berkati semua tugas-tugas pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, pelayanan mereka, bahkan pendidikan anak cucu mereka. Diberkati semuanya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Karena berdoa Tuhan bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka. Usia baru membawa mereka semakin mengasihi Engkau ya Allah, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan juga kepada mereka yang mengalami kesedihan, kelemahan tubuh yang sakit, hamba berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Lazarus yang sudah mati beberapa hari dan Engkau bisa membangkitkan, maka tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bagi mereka yang sakit hari ini, hamba akan sakit penyakit terlepas daripada Engkau dan terima kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan Anda, menguduskan Anda, dan menyembuhkan total Anda. Apapun penyakitmu terlepas hari ini, saat ini, dalam nama Yesus, dan terima itu dengan imanmu. Kesembuhan menjadi milikmu sekarang. Berdiri dengan kekuatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati makan, minum, obat-obat yang dikonsumsi oleh mereka, Tuhan kuduskan. Bahkan para medis yang menangani mereka, Tuhan kuduskan. Jauhkan dari segala kesalahan dan kelalaian manusia. Tuhan berkati waktu-waktu istirahat mereka, sehingga mereka terus bersyukur dan bersyukur karena Tuhan sudah sembuhkan mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, Tuhan, berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi wilayah kami ini. Biar setiap kami yang ada di dalamnya, setiap orang yang menginjak kaki di wilayah Jalan Selayu Sanggeng dan sekitarnya, setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Mesias, Raja di atas segala raja. Damai sejahtera Tuhan menolong kami semuanya. Pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa menyerahkan seluruh para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Hamba berdoa biarlah rencana-Mu, rancangan-Mu tergenapi dalam kehidupannya. Biarlah hidupnya dipergunakan untuk memuliakan Engkau setiap saat ya Allah. Tuhan berikan dia hikmat, berikan kekuatan pengetahuan yang luar biasa daripada Engkau ya Allah, turun menaungi hidupnya. Sehingga semua yang ia kerjakan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, hikmat-Mu menyertai dia. Biar saat dia mengambil keputusan, tidak ada yang salah sebab hikmat-Mu menolong ia. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pribadinya. Berkati istri kekasihnya Ibu Desi Waisiri, memberkati anak-anaknya, memberkati orang tuanya, memberkati orang-orang yang dikasihinya. Bahkan semua pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu. Jadikan ia taat dan setia kepada firman-Mu ya Allah. Dan biarlah pada saat ketaatan yang ia kerjakan Tuhan, janji-Mu tergenapi dalam kehidupannya. Berkati pribadinya ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi berkat senantiasa kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, kepada orang-orang yang dikasihnya. Tuhan berkati mereka semuanya. Usaha, pekerjaan, bisnis mereka, pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea. Dan pagi hari ini Bapak, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Ripka yang berada di kota Fakfak. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan turun bagi hamba-Mu. Kekuatan-Mu yang tidak terbatas itu melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Ibu Ripka. Boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan yang ada di Fakfak. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak berkati Ibu Ripka menjadi berkat. Semua sakit yang mengganggu tubuh jasmani, hamba patahkan itu dalam nama Yesus. Dan terima kesembuhan total dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, memuliakan Tuhan setiap saat dari seluruh kesembuhan itu. Tuhan berkati Ibu Ripka dan keluarga besarnya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pada pagi hari ini Bapa, hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa, Gembala Jemaat dari Gereja Pantekosta Haleluya Indonesia, Jemaat Victory di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Berkati ia jasmani dan rohani. Dan hamba percaya Tuhan bahwa segala hambatan, tantangan, masalah yang ia alami bukan masalah. Sebab Tuhan Engkau lebih besar daripada segala persoalan hidupnya.
Sebab itu Tuhan hamba minta dalam nama Yesus, urapan baru turun bagi hambamu pagi hari ini. Kekuatan spesial turun bagi hambamu pagi hari ini. Terima kasih untuk kesembuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi hidup hambamu. Pakai ia terus untuk menyatakan kasih-Mu kepada istri kekasih, Ibu Yuliana Hai, dan juga kepada jemaat yang dipercayakan kepadanya dalam bimbingan, dalam pengembalaannya. Tuhan yang ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada cucu kekasihnya Aprilia dalam keadaan sakit. Bapa, hamba percaya, hamba sangat percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Lazarus yang telah mati dan Engkau bisa membangkitkan ia, maka pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga menyembuhkan cucu kekasih dari hamba-Mu Bapak Kris, anak kekasih Aprilia Wona, dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit yang mengganggu Aprilia, aku ikat dan aku cabut, putuskan dari kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku melepaskan kesembuhan Tuhan turun saat ini bagi cucu kekasih Aprilia Wona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, memulihkan. Biru Yesus menyembuhkan. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati makan minumnya. Berkati waktu istirahatnya. Tuhan tolong Aprilia Wona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa dengan semua keluarga besar dan semua pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji, pujilah Tuhan. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana Defretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati. Bimbing hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat dan setia, berjalan di dalam rencana rancangan-Mu. Biarlah hidupnya dipersembahkan bagi Engkau setiap saat. Ajar kepadanya ya Allah untuk tunduk kepada firman-Mu, sehingga ketaatannya membawa berkat, menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus dan juga kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard dalam nama Yesus. Semua pekerjaan, usaha bisnis mereka, pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Pemeliharaan Tuhan nyata atas hidupnya siang dan malam di dalam nama Yesus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Miriam yang berada di kota Manokwari ataupun di mana berada pagi hari ini. Tuhan, hamba minta kasih Tuhan turun bagi hamba-Mu. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi suaminya, menjadi berkat kepada keluarga besarnya, menjadi berkat kepada anak-anaknya. Tuhan, pakai hidupnya untuk senantiasa menyatakan kasih-Mu bagi banyak orang. Apa yang ia kerjakan, usaha bisnis ataupun pelayanan-pelayanan yang ia kerjakan, tangan-Mu membuat berhasil Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lindungi hamba-Mu siang dan malam. Jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan Tuhan, berikan hati dan pikiran-Mu dalam hati dan pikirannya, sehingga ia sungguh mengasihi Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji, pujilah Tuhan. Terpuji, pujilah Tuhan. Hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Fani, Vanda, Vanopo, dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berada di Manado ataupun di mana saja berada pada pagi hari ini. Hamba mohon kasih-Mu Tuhan turun bagi hamba-Mu ini. Hamba mohon Tuhan, kekuatan Tuhan menyatakan terus di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh bersyukur selalu kepada Engkau ya Allah. Tuhan, tolong hamba-Mu, tolong hamba-Mu di dalam semua tugas pekerjaan, di dalam semua usaha pekerjaan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan, bawa hidup hamba-Mu
Bawa hidup hamba-Mu, Bapak Fani Manopo, untuk tetap taat setia kepada Engkau, hidup di dalam rencana-Mu, hidup dalam kehendak-Mu, dan pakai hidupnya sungguh menjadi berkat dan saluran berkat di dalam semua usaha pekerjaan bisnis pelayanannya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Apa yang menjadi persoalan hidup mereka hari ini, Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau lebih besar dari segala persoalan hidup mereka. Sebab itu Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, pulihkan pribadinya, hidup rumah tangganya, memberkati seluruh usaha pekerjaan bisnis dan pelayanan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong yang berada di Ransiki, di Pegunungan Arfak, Manokwari. Tuhan memberkati, pimpin hamba-Mu ini ya Allah. Di dalam tugas pekerjaan sebagai seorang pendidik, seorang guru, biarlah hikmat Tuhan menyertai dia, sehingga dia boleh mendidik anak-anak asuhnya dengan kasih Kristus. Tuhan lindungi dia siang dan malam. Sertai ia, berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga sungguh-sungguh dia boleh bekerja dalam pelayanannya, memuliakan Tuhan. Berkati istrinya Ibu Ayu dan kedua anak tercinta, Tuhan memberkati, lindungi mereka, dan selalu ada bersama dengan mereka. Kesehatan terbaik turun atas hidup mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidup hamba-Mu, Bapak Dedi Andri Selong dan keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan menolong hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, bahwa hidup hamba-Mu ini untuk tetap taat, setia, dalam melaksanakan semua tugas pekerjaan pelayanan, menjadi berkat kepada anak-anak, cucu, dan juga kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Diberkati menjadi berkat. Tuhan lindungi, pelihara, beri kesehatan yang terbaik selalu kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Nelwan Lantaka, yang ada di Manado ataupun di mana saja berada. Bapak, hamba mohon kasih-Mu turun bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Nelwan Lantaka. Tuhan, ia adalah milik-Mu, ia adalah biji mata-Mu. Lindungi ia dengan kekuatan kuasa-Mu, dan pakai hidup hamba-Mu ini untuk menyatakan kuasa kasih kemuliaan-Mu dari kehidupannya. Tuhan lindungi ia siang dan malam. Seluruh keluarganya, istri dan anak-anak, dilindungi mereka setiap saat. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, kuasa-Mu turun bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Nelwan Lantaka. Biarlah urapan baru turun baginya pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima urapan baru itu. Biarlah hamba-Mu melayani dengan kekuatan kuasa-Mu, ya Allah. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan setiap saat. Tuhan berkati pelayanannya. Berkati semua tugas pekerjaannya. Berkati hidup rumah tangga senantiasa. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau. Terpuji-pujilah Engkau. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nelwan bersama dengan istri kekasih dan anak-anak tercinta, diberkati semuanya. Tuhan berkati, pakai hidup mereka bagi kemuliaan. Nyatakan kasih kuasa-Mu dalam kehidupan pelayanan mereka setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Biarlah rencana rancangan-Mu tergenapi
dalam kehidupan mereka setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan menyertai. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta yang Philip Samori, Bapak Pendeta Glenn Wanggai yang berada di kota Manokwari. Tuhan juga memberkati mereka semua dalam tugas pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati, pakai hidup mereka senantiasa untuk memuliakan Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berserah kepada Engkau dan kehendak-Mu yang terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ayo, kekasih Kristus, kita tetap datang kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Ingat, waktu Tuhan bukan waktunya kita. Dia tetap Tuhan, dia tetap berdaulat atas apa yang Ia mau, Kak. Ia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tetap harus tunduk pada otoritasnya, tunduk pada kewenangannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Janjinya ya dan amin. Dia setia dan dia berkuasa untuk melaksanakan. Percayalah, kuasanya turun untuk kita semua. Mujizat-Mu terjadi untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.